me, Regina Faith, dan aku gak sendirian nih, aku ada partner hostku. Hai guys, aku Jaden. Oke, by the way J, kok aku merasa kayak hari ini tuh kayak perasaannya kayak deg-deg ser, tapi kayak exciting gitu ya. Apa karena ada si dia gitu? Enggak lah, karena hari ini kita kedatangan 2 guest star spesial kita. Ya, daripada lama-lama lagi lah, langsung kita panggil aja Cekeitan, mantan ketua OSIS, dan Korenat, ketua OSIS yang baru. Halo. Gimana nih kabarnya kalian? Ya ini udah gak sekolah sih, tadi aku datang lebih cepat sekalian lihat-lihat kan. Nostalgia ya. Iya. Kok gimana? Habis dilantik kemarin, gimana perasaannya? Puji Tuhan, nantikannya berjalan dengan lancar. Wes. Tapi sampai pol sih 2 hari ini, apalagi udah mulai harus masuk ke tugas-tugas sebagai ketos ya. Iya betul. Udah mulai kayak proker gitu udah mulai jalan, terus anggota-anggota udah mulai dibagi-bagi gitu ya? Udah. Kalau prokernya sendiri emang udah direncanakan dari dulu, sama untuk membernya udah dari bulan lalu sih. Tapi baru kemarin kita ngadain rapat pertama. Oh, I see. Speaking of kayak jadi ketos gitu ya, Ceko. Aku tuh penasaran gitu loh. Kalau misalkan kalian mau jadi ketua OSIS, itu kayak kalian tuh volunteer atau kayak dijungkrak no temen? Atau jangan-jangan kayak diminta sama guru? Kalau aku sendiri ya jadi ketua OSIS ini ya pilihanku sendiri sih, itu kemauan dari diriku. Tapi kalau boleh jujur, awalnya memang kepengen jadi ketua OSIS tuh gak ada keinginan. Tapi memang teman-teman tuh kayak sempat ada yang bilang, "Loh kamu nggak nyalon Pak, kamu nggak mau nyoba?" Terus lama-lama pasti pikir-pikir, ya kenapa nggak nyoba gitu. Ternyata keterima ya, Cek. Dan ternyata berhasil, ya puji Tuhan. Oh, kalau dari Korea sama kah? Jujur sama sih, hampir mirip-mirip. Sebenarnya awalannya tuh aku mikir tuh untuk gak maju, tapi gara-gara mungkin aku bisa ngomong surroundingku yang maksa ya, kayak bukan maksa ya, kayak mendorong gitu. Apalagi kata-kata dari Miss Mary terakhir tuh yang buat aku tuh kayak, oh iya aku mungkin bisa nih aku melanjutin apa yang udah dilanjutin sama Cekeitan. Boleh spill dikit kata-kata itu. Miss Mary ini apa nih? Kata-katanya Miss Mary tuh ya aku gak inget pasti sebenarnya Miss Mary ngomong apa, tapi yang aku inget tuh itu benar-benar ngeken ke di hatiku. Udah itu aja sih. I see. Kalau kemarin kan kita tahu calon ketua OSIS tuh ada 3 pasangan. Nah, ada nggak sih kayak pasangan-pasangan lain tuh yang sebenarnya pengen mencalon juga tapi nggak bisa gitu atau tidak memenuhi kriteria atau apa? Kalau aku dengar dari rumor tuh sebenarnya ada banyak calonnya, tapi mungkin keputusan akhir tuh di aku, Natasha sama Jenny, dan mungkin kita bertiga ya yang berani mencalonkan diri. Oh ini menarik sih. Apakah kayak cuman OSIS lama gitu, misalnya orang yang udah jadi OSIS dari kelas 10 yang bisa mencalonkan diri jadi ketua OSIS atau enggak juga, atau semuanya itu umum gitu? Soalnya kan jujur aja kabar jadi ketua OSIS itu, wakil ketua OSIS itu kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aku juga, walaupun aku juga waktu itu sudah keterima OSIS juga, tapi tiba-tiba udah ada calon pasangannya gitu. Oh ini berarti untuk kelas 10 ya. Itu sebenarnya kalau mau jadi wakil ketua OSIS tuh terserah siapapun sih kalau untuk kelas 10, tapi tergantung dari partnermu siapa. Kayak contohnya kalau misalnya Koko tuh pilih Jasif. Nah soalnya Koko tuh udah tahu Jasif dari lama. Koko udah tahu personality-nya Jasif tuh kompatibel sama personality-nya Koko, makanya Koko tuh akhirnya pilih Jasif. Kalau Cekeitan sendiri mungkin? Jadi untuk sistem pemilihannya itu memang siswa atau siswi yang kelas 11 mau naik kelas 12 ini, mereka bakal yang mencalonkan diri sendiri dengan cara mereka ngomong ke Miss Mary atau pembina OSIS Miss Mary pada waktu itu ya, ngomong kalau misalkan mereka mau jadi ketos. Terus nanti ya sama kayak tadi yang dibilang Renat, ketosnya mereka pilih sendiri, jadi terserah yang kelas 10 nya. Jadi mereka pilih yang berdasarkan mereka, itu nggak dipilihin. Jadi benar-benar kayak ya kamu ini inisiatifmu semua, benar-benar kamu sendiri yang ketos yang milih semua, itu semua keputusanmu kayak gitu.
Berarti udah jadi kayak tanggung jawab dari awal gitu ya. Iya. Udah tahu sih aku kayak gitu. Sama. Oke. Nah, Kod, ya daripada kita tegang-tegang banget nih Ceko. Nah, sekarang kita mau ajak Koko sama Cici main nih. Secret game ya, secret Oke, game. jadi nama gamenya itu Speak or Snack. Nah, jadi nanti aku sama Faith akan kasih Koko sama Cici beberapa pertanyaan. Nah, pilihannya cuma 2. Koko mau jawab pertanyaannya, atau kalau Koko nggak jawab, Koko harus makan yang kita sediain. Oke, tim boleh dibawa masuk makanannya. Cesaci. Oh, bentar ya, masih kayaknya. Ini makanannya sangat delicious ini, harus dimakan ini. Gak usah jawab aja pertanyaannya, biar makan aja. Woi, apa itu? Enak guys. Makanan kita. Yang ini menu hari ini ada Oreo sama sambal. Terus cookies good time dengan sambal dan sosis dengan coki-coki. Selamat menikmati. Waduh. Gimana sih? Menarik? Justru tadi itu sudah sempat iya. Terus kita kayak ini kira-kira buat apa ya? Udah kelihatan loh. Buat ada sesi kayak gini. Iya. Oke, udah siap kok, C? Sudah. Oke. Pertanyaan pertama, pernah nggak Koko sama Cici males datang rapat? Rena dulu atau aku dulu atau terserah? Terserah. Iya, terserah. Rena dulu deh. Aku ya, jujur nggak pernah sih. Soalnya menurutku ya meskipun ada beberapa rapat yang aku bisa banget nggak attend dan aku nggak perlu ada di situ, tapi menurutku kehadiran itu sangat penting. Apalagi kayak untuk orang yang lead rapatnya, contohnya PIC gitu. Ngelihat kamu di dalam ruangannya, jadi tuh dia tuh udah merasa lebih senang gitu, lebih confident. Jadi tuh sangat bantu ya boost moral timmu sendiri gitu. Oke. Oke. Sekian. Ya kalau aku sama kayak Rena sih, nggak pernah gak ikut. Dan tadi kan Rena sempat ngomong kalau misalkan dia jarang bolos lah, itu juga aku bisa apa ya, valid lah. Misalnya dia omong ini juga benar. Jadi memang benar kalau misalkan kehadiran itu penting banget. Kadang itu rapat tapi kalau yang datang sedikit juga gimana ya, kurang efektif gitu, kayak gak benar-benar rapat kan kalau misalkan orangnya sedikit. Kerkom jadinya ntar. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih dimarahin sama guru pembina OSIS ya, Miss Mary ya yang kita tahu gitu. Dari siapa dulu nih? Sekitar dulu deh. Oke, dimarah. Iya, dimarahin, diomelin. Gak sih. Bentar. Atau mungkin nggak ingat ya? Ingat-ingat. Mungkin karena kalau pembina OSISku itu Miss Mary kan tuh menurutku orangnya sabar banget ya. Maksudnya lumayan jarang kalau ke anak-anak OSIS marah. Mungkin mentok tegur, tapi tegurnya itu bukan dengan cara yang kayak dibentak atau ya apa. Jadi kayak cuma tegur biasa ya. Gak pernah sih kalau dari pembina OSIS kalau. Tapi jangan-jangan dari guru lain. Nah, kalau itu YTTA. Keren. Kalau aku ya juga nggak pernah sih. Soalnya menurut aku tuh orangnya kayak yang semuanya tuh di bawah fun gitu loh. Jadi meskipun kapan hari itu sempat nih ada bentrok sama Miss Mary, tapi ya bukan Miss Mary emang tegur aku. Aku juga pasti tentunya nerima, tapi ya pada akhirnya kan event tetap berjalan dan kita harus tetap profesional. Jadi ya kita selesai masalahnya dengan ya sorry-sorryan dan ketawa-ketawa. Soalnya kalau misalnya kita perpanjang masalahnya, bukan cuma event itu yang terdampak, mungkin ke depan-depannya juga terdampak. Makanya aku selalu coba untuk positif lah dalam semua hal. Yes, betul. Terus, Oke, ini seru ini. pertanyaan ketiga, pernah nggak suka sama anggota OSIS? Cekitan dulu kan. Apa duluan? Kan tadi sebelumnya kan aku Oh bilang. iya. Iya. Oh iya. Seru nih. Kalau aku Kalau
nggak pernah sih aku suka sama Oh. ketua OSIS sendiri. Mungkin dari luar orang-orang kira itu aku deket. Soalnya emang beberapa nama-nama kayak mungkin Jenny, Javelin gitu, aku udah temenan dari lama. Dan ya emang pertemanan kita tuh kayak gitulah, segitu deketnya, dan itu tuh udah hal yang normal lah untuk lihat kita mungkin ke kantin berdua lah, atau mungkin ada nanti Cliff, Albert atau siapapun, itu sangat normal lah bagi kita. Oke. Iya guys, temen cewek-cewek itu bisa. C? Ya sama sih kayak Renat, ya sama kayak aku juga mencoba untuk duluan memperlakukan semuanya itu sama lah. Maksudnya semuanya aku tuh tipe orang yang aku mau dekat sama semua orang, sama semua anggota OSIS gitu loh. Sebenarnya kayak ada beberapa orang itu yang ada lah rumor-rumornya tentang ini ceknya itu ini ya, ini kayak gitu-gitu sih. Cuman ya YTTA. YTTA. Kalau YTTA berarti makan bro. Iya. Makan Iya. dong, makan. YTTA. Gak Gak boleh lah. boleh. YTTA. Makan Kok satu. YTTA? Makan satu. Iya, makan satu. Jadi nggak makan ya. Kalau jujur ya, ini aku biasanya makan ini kalau dari dulu. C? Sama sambal. Iya. Sehat. Loh, iya, biasanya aku makan ini Oreo dulu, terus aku taruh di sini, terus aku makan ini. Fun fact baru tentang cipitan ya. Karena enak. Dua-duanya. Enak C? Biasanya aku kayak cabai. Bocah. Kamu baru tahu ya. Sambil lanjut ah. Boleh. Oke, boleh. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Oke, pernah nggak jadi PIC di suatu acara gitu, tapi datangnya telat gitu, atau nggak datang sama sekali? Tapi kalau nggak datang sama sekali mungkin nggak mungkin ya. Tapi kalau datangnya telat deh, pernah nggak? Mulai dari Korea dulu mungkin, dari Sekeitan ya. Oh, Tadi kan oke. Korea. Oh ya. Mungkin sebuah fun fact, aku tuh PIC pas acara Sumhong. Rel tuh juga sama, PIC acara Sumhong. Jadi itu satu hal yang kita punya in common, hal yang in common. Pas aku sih enggak ya, aku malah justru sebagai PIC itu kadang pengen itu datang lebih pagi lagi dari yang lain-lain. Oh. Iya nggak sih? Kalau gitu, karena kalau misalnya datang telat, gimana ya maksudnya? Nggak enak buat Gak enak, apa-apa betul, gak enak. Iya. Terus kan pasti juga mempersiapkan hal-hal ABCD dan segala macam. Kalau telat, enggak sih, nggak pernah. Tapi kalau misalkan tadi katanya nggak pernah datang itu, wah kalau sampai ada yang nggak pernah datang itu kayaknya Gimana gitu ya? Dosa. Rasa bersalahnya tinggi sih pasti kalau nggak datang. Kalau aku nggak pernah sih, aku nggak pernah. Sebenarnya di semua event pun aku tuh datang paling pagi menurutku. Iya. Soalnya aku tuh kan perkap, jadi mungkin ya dari perkap aku pasti paling telat, jujur. Oh. Hugo tuh paling pagi. Tapi kalau misalnya di antara perkap tuh emang kita tuh ada janjian khusus datang. Kayak contohnya teman-teman tuh kumpul jam 7. Nah, kita tuh dari situ tuh dari jam 6, jam 5.30 bahkan itu udah mulai berangkat dari rumah lah. Soalnya kita tuh banyak banget yang perlu disiapkan. Mulai dari speaker, gor, segala macam tuh. Makanya perkap tuh aku sangat appreciate perkap tahun lalu soalnya kita tuh solid banget sih. sama-sama. Terus, pernah nggak cekitan sama Korenat rusakin properti sekolah atau properti OSIS? Kalau enggak ya kena pelanggaran lah di Waka gitu karena hal-hal yang kayak Oh, kena pelanggaran. ya mungkin telat, mungkin lakuin sesuatu yang tidak senonoh gitu. Aku ya, Iya, ya. Iya. kalau pelanggaran Waka tuh nggak pernah sih. Aku kayaknya aku sering isi tapi bukan pelanggaran. Soalnya aku tuh sering ninggal barangku kiri kanan. Jadi kayak di kantin aku ninggalin keple, ninggalin HP di toilet atau apa gitu. Emang aku sering lupa. Tapi kalau misalnya tadi apa rusakin properti ya, itu aku inget banget kelas 10
Aku tuh datang pagi, aku kayak duduk sembarang, tiba-tiba kursinya patah. Besok aku kaget, aku kayak bener-bener jatuh ke belakang gitu. Ya kalau kayak gitu aku juga pernah sih. Bener-bener wah parah itu. Aku turun itu buka pintu, Pak Devi ketawa langsung. Kamu habis ngapain kamu? Ya itu sih kalau properti sekolah. Kalau properti OSIS kayaknya ya mungkin 1-2 barang lah. Yang kecil-kecil tapi. Yang kecil-kecil kayak sumpit-sumpit gitu kan biasanya. Ya itu emang korban lah itu biasanya. Oh sumpit, tak pikir stiker. Kalau pelanggaran pernah sih sebenarnya, tapi pas kelas 10 pelanggarannya itu ya telat ke kelas itu gara-gara aku ingat gara-gara buat TikTok sama temanku. Terus habis itu pas datang terus bisa ngomong ini udah jam berapa turun ke wakal. Itu pertama kali aku pelanggaran. Terus aku kayak ya udah lah ya sekali-sekali. Sekali-sekali. Ternyata our ex-ketos punya alasan yang cukup wow ya. Oke, I think that's it buat pertanyaannya. Kok nggak mau dicoba tambahkan? Enak lah yang dan tidak makan. Kayaknya yang sosis enak sih. Kayaknya. Oke, jadi kita tuh pilih games ini tuh bukan karena ya melihat tampang-tampangnya, tapi aku tuh mau kasih tahu juga ke glowers kalau misalkan kehidupan OSIS tuh kayak nggak se-perfect itu juga gitu loh. Dimana kita OSIS juga pasti punya mistakes, terus kita juga manusia yang pernah berbuat kesalahan gitu loh. Jadi it's completely normal. Dan ini juga masuk ke pertanyaan berikutnya about proker gitu ya. C, gimana sih lika-likunya Cece waktu bikin proker sampai ACC ke guru sama menjalankannya? Oke, jadi untuk proker itu mungkin yang paling susah menurutku secara personal itu ya apa caranya buat proker itu yang menarik dan menjawab kebutuhan siswa-siswi yang lain gitu loh. Dan maksudnya aku tuh nggak mau buat proker itu yang kayak yang siswa itu nggak minati lah intinya. Jadi mau yang out of the box juga, tapi juga yang ada manfaatnya yang berimpact itu. Jadi itu mungkin salah satu tahap yang susahnya pas brainstormingnya itu. Terus tahap berikutnya itu ya izinnya itu. Kadang kita tuh punya banyak ide ya. Idenya kita tuh mungkin sudah mantap banget lah, udah kayak terencanakan dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang kayak secara teknis izinnya, dananya, kayak gitu-gitu itu yang ternyata itu tidak boleh atau tidak bisa, tidak memungkinkan. Jadi harus minta pendapat guru. Mungkin salah satu yang paling tegang sih itu minta ACC ke Memdebi, ke kepala sekolah. Ya, karena Memdebi itu orangnya sangat straightforward orangnya. Jadi dia itu akan kasih kamu kritikan tuh yang benar-benar apa adanya gitu loh. Benar-benar no filter ya, pokoknya gini. Tapi mungkin meskipun kadang kayak tegang ya, maksudnya diberikan kritik kayak gitu, tapi justru kritikan ini tuh yang benar-benar kayak membantu. Dan maksudnya ini tuh komentar-komentar tuh yang benar membuka mata. Oh iya sih benar juga, kalau kayak gini-gini tuh kayak gini tuh gimana. Itu sih kalau Kalau boleh di spill cek kayak apa program apa gitu yang prosesnya paling deg-degan waktu bikinnya, paling susah, ribet ngurusnya, dananya atau segala macam cek. Kalau boleh di spill apa ya? kan banyak di program yang sih. Oh iya ya, aku ingat. Mungkin salah satu proker itu Spirit Man itu kan baru. Oh iya. Terus itu kan seragam ya. Maksudnya itu bersangkutan dengan peraturan sekolah. Jadi itu mungkin yang paling kayak kira-kira boleh nggak ya. Tapi justru pas kita ke Memdebi itu kayak di luar dugaan. Ternyata sama memnya itu boleh dan dia kayak sangat mendukung gitu loh. Oh ya boleh lah. Selama anak-anaknya tuh niat dan maksudnya memberikan yang terbaik untuk eventnya. Jadi maksudnya kalau memang dress code-nya itu apa, misalkan dress code-nya profesi itu benar-benar all out. Jadi ternyata awalnya kita pikir bakal dilarang atau mungkin bakal gak boleh, tapi ternyata ujung-ujungnya malah disupport sama Memdebi. Oke. Kalau dari Korea nih kayak
memang sih Koko ya baru banget dilantik dan ya belum ada yang terlaksana gitu ya, baru 1 hari juga. Gimana sih Koko bikin program kerja yang waktu itu Koko kampanyekan, dan pertimbangan apa gitu yang bikin Koko memilih program kerja itu? Kalau pertimbangan mungkin aku sama Jasif tuh punya prinsip yang sama ya. Kita tuh pasti mikirannya tuh ada proker yang fun, tapi terutama tuh ada proker yang membantu kembali ke lingkungan. Makanya tuh mungkin kita akhirnya menemukan Blast to Blast tuh gara-gara itu. Habis itu kalau proker fun kan pasti berbau-bau classmate, makanya kita mikir gimana caranya kita modifikasi classmate yang udah ada. Nah, untuk 2 program yang lainnya itu Dress to Impress itu kan sebenarnya kayak anaknya Spirit Man. Nah itu kita berdua tuh pikir wah ini bagus sebenarnya kalau bisa dilanjutin, asalkan dia tuh memenuhi beberapa syarat baru. Kan kita kan ada banyak evaluasi nih dari tahun lalu, mulai dari mungkin terlalu sering makanya anak-anak hilang feel-nya, dan ya itu semoga nanti ke depannya kita dapat laksanakan dengan baik. Nah yang terakhir itu proker terakhir apa ya? Oh, proker terakhir itu kan website. Oh Nah, iya betul itu. Website ujian ya? ya itu bukan website ujian sih. Ya pokoknya kayak soal-soal. Iya, ada soal-soal. Nah, itu tuh awalnya tuh gara-gara di akhir-akhir eventnya tahun lalu banyak banget mulai anak-anak tuh berani bersuara gitu, mulai ngomong kayak aku mau ini, aku mau itu, aku udah gak mau ini soalnya ini udah keseringan. Nah, akhirnya aku sama Jess tuh mikir gimana caranya untuk dapat menampung tuh dengan lebih gampang. Soalnya kalau misalnya kita polling di IG terus kan itu lama-lama anak-anak ya males juga kan. Jadi mungkin kita tuh dapat solusi ya, ngambil waktu dari jam ibadah untuk ngeluarin pengumuman untuk isi ya itu. I see. Oke. Wow, that's very interesting ya. Kayak latar belakang dari beberapa proker. Wow, ya so sad kita udah harus berpisah karena keterbatasan waktu juga. So thank you Coach untuk datang menjawab pertanyaan-pertanyaan random ini. And thank you juga buat semua yang udah nonton Goalcast kali ini, and I'll see you guys in the next podcast.